Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mantap SMI, ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di kanal Mantap SMI Health. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, kanal Mantap SMI ini merupakan kanal yang berisi informasi kesehatan ataupun juga rekaman-rekaman webinar atau seminar kesehatan yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Ini merupakan kanal dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, sahabat, pada video kali ini saya akan mengisi konten tentang kedokteran herbal ya. Dan yang akan saya bahas ini tentang minyak zaitun. Tidak banyak kepada manfaat-manfaatnya karena pasti sudah banyak Anda ketahui di kanal-kanal lain. Namun saya ingin menekankan bagaimana kita bisa memperoleh manfaat yang maksimal dari minyak zaitun ini. Jadi tonton sampai selesai ya. Nah, sahabat, minyak zaitun atau olive oil ini merupakan minyak yang dihasilkan dari buah zaitun atau bahasa latinnya itu Olea europea gitu. Buah zaitun dan juga minyak zaitun ini memang cukup populer ya, terutama di wilayah Mediterania gitu, yang beriklim subtropis seperti Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, dan juga Turki. Dan minyak zaitun ini memang cukup populer di kalangan umat muslim ya, karena memang bagian dari tibun nabawi, seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Tirmizi. Dan kali ini saya coba menggolongkan menjadi tiga ya. Yang pertama adalah ekstrak virgin olive oil atau saya singkat sebagai EVO. Yang kemudian adalah minyak zaitun atau olive oil reguler ya. Yang ketiga adalah light olive oil ya, yang ringan gitu. Nah, kita lihat dari komposisi ya, dari ketiga jenis minyak zaitun tersebut, EVO ini merupakan yang paling baik ya, karena memiliki polifenol yang banyak, kandungan lemak-lemak baiknya ya, lemak-lemak tak jenuhnya itu lebih banyak, dan juga lemak-lemak jahatnya itu cenderung lebih sedikit gitu. Kemudian dari segi fisik ya, warnanya yaitu kalau di EVO ini warnanya itu hijau ya, hijau cerah gitu. Sedangkan pada yang reguler itu berwarna kuning, dan yang light itu kuning lebih terang, bahkan cenderung ke bening warnanya. Kemudian dari soal rasa ya, memang di antara ketiganya EVO ini paling tidak nyaman ya, karena rasanya itu getir ya, atau seperti sensasi terbakar di mulut apabila dikonsumsi langsung. Sedangkan yang reguler itu lebih natural ya, dan juga yang light itu bahkan dikatakan lebih enak lah dibanding ketiganya ini gitu. Kemudian dari proses pembuatannya, nah kalau yang EVO ini memang dibuat langsung ya, fresh ya, 1 hari setelah panen itu langsung diolah gitu. Dan pengolahannya itu tanpa menggunakan bahan-bahan kimia ataupun juga tanpa menggunakan proses yang melibatkan panas berlebih gitu. Jadi memang dihasilkan minyak zaitun yang murni dan juga komponen-komponen bermanfaatnya itu terjaga gitu. Dan yang original itu sudah menggunakan berbagai proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia ataupun juga pemanasan dengan suhu tinggi gitu. Sedangkan yang light ini memang sengaja dimodifikasi ya, dengan mencampuran berbagai bahan-bahan kimia dan juga pengolahan-pengolahan yang melibatkan panas. Supaya apa? Supaya mendapatkan rasa, warna, dan juga smoke point yang lebih tinggi dibanding minyak zaitun yang lain gitu. Nah, dari smoke point di antara ketiganya ini, yang light ini yang lebih tinggi smoke pointnya atau titik asapnya gitu. Nah, semakin tinggi titik asapnya itu, minyak zaitun itu lebih tahan terhadap pengolahan panas yang berlebih ya. Misalnya apabila digunakan untuk deep frying atau tumis gitu, itu dia lebih baik yang tipe light ya, karena smoke pointnya lebih tinggi gitu. Kemudian dari segi manfaat untuk kesehatan ya, ketiganya ini memang bermanfaat ya untuk kesehatan, sudah banyak buktinya juga. Namun yang paling banyak itu, yang paling baik itu adalah yang EVO ya, karena memang lebih murni dan lebih terjaga komponen-komponen bioaktif di dalamnya. Kemudian dari soal harga ini, memang yang EVO ini cenderung lebih mahal ya dibanding yang reguler ataupun juga yang light ya. Karena memang manfaatnya untuk kesehatan itu juga lebih banyak seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kandungan dan manfaat dari minyak zaitun ini. Dan ini saya fokuskan kepada yang EVO saja ya. Ya namanya juga minyak zaitun ya, komponen yang paling banyaknya itu pasti adalah lemak ya.
Dan komponen lemak monounsaturated fatty acidnya itu sangat tinggi ya, bahkan dikatakan itu lebih dari 71% gitu. Kemudian komponen PUFA atau polyunsaturated fatty acidnya itu sekitar 10-20% ya. Jadi memang mostly kebanyakan kandungannya itu adalah lemak-lemak baik gitu. Nah, monounsaturated fatty acid yang banyak terkandung pada minyak zaitun ini memang sudah banyak ya publikasi yang membuktikan bahwa dia mampu mencegah berbagai macam penyakit dengan mekanisme seperti mengurangi lemak-lemak jahat dalam tubuh dan juga meningkatkan lemak-lemak baik dalam tubuh gitu. Sehingga memang dapat mencegah atau mengurangi resiko penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, hipertensi, penyakit diabetes, kanker, penyakit-penyakit degeneratif seperti radang sendi dan juga Alzheimer atau pikun seperti itu. Selain itu juga kandungan polifenolnya yang sangat tinggi itu sangat bermanfaat untuk merangsang atau memodulasi sistem kekebalan tubuh kita gitu. Dengan cara memperbanyak produksi dan mempercepat pematangan dari sel-sel imun kita gitu. Selain itu juga punya efek anti radang dan juga antioksidan yang sangat tinggi yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas sehingga kita lebih rendah atau lebih mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskuler dan metabolik. Kemudian ada juga studi yang menemukan bahwa ternyata konsumsi minyak zaitun ini baik untuk menjaga homeostasis jaringan usus ya dan berefek positif terhadap mikrobiota yang ada di saluran cerna. Jadi memang bisa mencegah berbagai penyakit yang berawal dari saluran cerna. Karena kita tahu ya memang sebagian besar penyakit itu berasal dari perut atau makanan yang kita makan seperti itu. Nah, untuk kebutuhan harian itu menyesuaikan dengan kebutuhan total lemak harian ya. Nah, kalau misalnya di hari-hari itu kita membutuhkan sekitar 20 hingga 25% kalori dari lemak. Dan untuk MUFA atau PUFA-nya itu bisa kita konsumsi sampai 10% ya dari kebutuhan energi harian kita gitu. Bila 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori, maka anggaplah kita mengkonsumsi 1 sendok makan ya minyak zaitun itu sekitar 15 ml atau konversi ke gram itu sekitar 15 gram itu, maka konsumsi 1 sendok makan itu sudah setara dengan 135 kilokalori ya. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan MUFA dan juga lemak-lemak baik Anda gitu. Adapun juga di Eropa ya, penelitian-penelitian menyebutkan memang banyak menggunakan minyak zaitun itu dalam dosis 25 hingga 50 gram per hari gitu atau sekitar 2 hingga 3 sendok makan per hari gitu. Itu memang juga berdampak baik bagi kesehatan menurut riset tersebut ya. Dan mungkin saya menduga ini memang karena postur tubuh orang-orang Eropa itu cenderung lebih besar atau lebih berat ya dibanding rata-rata orang Indonesia gitu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa untuk konsumsi harian minyak zaitun ini cukup 1 sendok makan per hari itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan lemak-lemak baik Anda. Untuk cara simpannya ya, kita tahu ya bahwa kandungan polifenol yang banyak pada minyak zaitun ini seperti tokoferol, karotenoid, dan juga klorofil itu bisa rusak oleh cahaya, panas, atau paparan oksigen yang berlebih gitu. Sehingga memang ketika Anda punya minyak zaitun di rumah, pastikan kemasan botolnya itu tertutup rapat, dijauhkan dari panas, dan simpan memang di tempat yang cenderung gelap ya, yang tidak terpapar banyak cahaya gitu. Itulah mengapa juga dalam kemasan minyak zaitun biasa Anda temukan dikemas dalam botol yang berwarna gelap ya, coklat atau hijau tua gitu. Ini merupakan cara untuk mencegah di dalamnya ya, minyak zaitun di dalamnya itu terpapar oleh cahaya dari luar seperti itu. Kemudian apabila EVO ini terpapar 2 bulan ya oleh cahaya, itu sudah dikatakan bukan EVO lagi, maka menjadi olive oil biasa karena komponen-komponen polifenolnya dan zat-zat lainnya itu sudah berkurang ya karena terpapar cahaya gitu. Dan apabila Anda konsumsi ini sebaiknya maksimal itu 6 bulan ya setelah kemasannya dibuka gitu. Jadi memang tidak dianjurkan untuk beli dalam jumlah banyak, beli sesuai kebutuhan saja karena memang waktu simpannya itu relatif pendek ya, sekitar 6 bulan saja setelah kemasannya itu dibuka gitu. Kemudian untuk konsumsinya ya Anda bisa konsumsi secara langsung ya, diminum secara langsung. Memang ini kurang nyaman ya karena
Evo ini rasanya tuh getir atau memberikan sensasi panas di mulut gitu. Kemudian untuk lebih enak ya konsumsinya, Anda bisa memberikan pada campuran salad, salad buah atau sayur, atau pada masakan-masakan yang Anda makan hari-hari gitu. Namun perlu diperhatikan bahwa lemak ini itu bisa rusak oleh panas berlebih. Jadi pastikan Anda menggunakan minyak zaitun pada bahan makanan Anda itu setelah atau di akhir Anda memasak, seperti itu. Oke, sekianlah video tentang minyak zaitun dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kanal Mantap Smihel dan sebarkan video ini ke kerabat-kerabat Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.